Sinar krom sepeda motor memantul tajam di bawah terik matahari siang. Saat gemuruh mesin berangsur-angsur mereda menjadi suara dengungan yang mengancam, Rick Rusher Dalton menjejakkan sepatu botnya yang berat ke trotoar, mengamati alun-alun kota yang sepi dengan seringai yang membuat pria dewasa mundur ketakutan. Gengnya yang mengenakan pakaian kulit membentuk setengah lingkaran di belakangnya, wajah mereka tersembunyi di balik bandana dan helm. Saat itulah Rick melihat seekor gembala Jerman yang luar biasa duduk dengan patuh di samping tas punggung berwarna merah muda kecil di luar kafe Maplewood. Lihat ini. Rick mengumumkan dengan suaranya. Dengan langkah yang disengaja, dia melintasi alun-alun yang tiba-tiba sunyi. Mendekati anjing itu, gengnya terkekeh mengantisipasi. Telinga gembala Jerman itu tegak, waspada tetapi tidak agresif. Dalam satu gerakan cepat, sepatu bot Rick terhubung dengan tulang rusuk hewan itu. Tidak cukup keras untuk menyebabkan kerusakan serius, tetapi cukup, lolongan tajam membelah udara seperti pisau. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih buruk. Jeritan seorang gadis kecil dari ambang pintu kafe, es krimnya pecah di trotoar, tetapi wajahnya berkerut karena rasa sakit yang jauh lebih dalam daripada yang bisa dipahami oleh orang dewasa manapun. Keadilan, teriaknya, berlari menuju teman setianya yang terluka. Tetapi sosok tinggi yang muncul di belakangnya, wajahnya berubah dari kebingungan menjadi amarah yang dingin dan diperhitungkan. Itulah yang menyebabkan seringai itu menghilang dari wajah Rick. Bahkan melalui kacamata hitam bercermin, Rick mengenali fitur-fitur tegas itu dari hari terburuk dalam hidupnya, hari ketika Hakim Robert Wilson mengakhiri karirnya. Tinggalkan suka dan bagikan pemikiran Anda di komentar, bersama dengan kota tempat Anda menonton. Mulai sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Rick Rusher Dalton pernah mengenakan seragam yang berbeda, biru polisi alih-alih hitam pengendara motor. Selama 12 tahun dia menjadi petugas Dalton dari Departemen Kepolisian Maplewood, dihormati oleh sebagian orang, ditakuti oleh yang lain. Kejatuhannya terjadi 3 tahun lalu setelah penggunaan kekerasan yang berlebihan. Keluhan menumpuk terlalu tinggi untuk diabaikan. Insiden terakhir adalah penangkapan brutal seorang remaja yang tertangkap mengecat grafiti di pusat komunitas berakhir dengan patah lengan dan petugas Dalton menghadapi Hakim Robert Wilson. Kata-kata terukur Hakim masih membara dalam ingatan Rick. Lencana adalah simbol perlindungan, bukan kekuasaan. Setelah kehilangan karirnya, Rick menemukan identitas baru dengan Road Reapers, di mana intimidasi tidak hanya diterima, tetapi dikagumi. Di usia 42 tahun, mantan polisi itu memiliki bahu lebar yang membawa tato yang terlihat dan bekas luka yang tidak terlihat, termasuk bekas gigitan di betis kirinya dari pertemuan masa kecil dengan Rottweiler tetangga yang membuatnya memiliki hubungan yang rumit terhadap anjing. Sejak saat itu, dunia Emily Wilson yang berusia 7 tahun terbagi menjadi 2 bagian yang berbeda, sebelum dan sesudah ibunya meninggal. Sebelumnya ada pelajaran balet, pankek hari Minggu, dan cerita pengantar tidur. Setelah itu ada keheningan di rumah kolonial 2 lantai itu. Ayahnya tidak tega menjual ruang kosong tempat seharusnya tawa ibunya berada, dan keadilan, anak anjing gembala Jerman yang merupakan hadiah terakhir ibunya. Dia akan melindungimu saat aku tidak bisa, bisik Katerina Wilson dari ranjang rumah sakitnya 2 minggu sebelum kanker merenggutnya. Emily menerima kata-kata itu secara harfiah, tidur dengan keadilan di lantai di samping tempat tidurnya selama bulan pertama setelah pemakaman. Sekarang, 3 tahun kemudian, keadilan lebih dari sekadar hewan peliharaan, adalah perwujudan cinta ibunya yang hidup, teman curhat yang menerima surat-surat yang ditulis Emily setiap malam yang merinci harinya, yang akan dia baca dengan keras sebelum memasukkannya ke dalam kotak sepatu di bawah tempat tidurnya. Hakim Robert Wilson telah membangun reputasinya atas dasar keadilan dan ketenangan. Di usia 50 tahun, rambutnya beruban sebelum waktunya setelah kematian istrinya, tetapi mata birunya tetap tajam dan jeli. Dia ditunjuk ke bangku federal 5 tahun sebelumnya. Dia memelihara batasan yang ketat antara kehidupan profesional dan pribadinya, jarang membiarkan beban jabatannya mengikutinya pulang ke Emily. Setiap malam, dia menyiapkan makan malam sementara Emily mengerjakan pekerjaan rumah, mempertahankan rutinitas yang telah ditetapkan Katerine. Rekan-rekannya melihat pilar pengekangan yudisial. Hanya putrinya yang menyaksikan malam-malam dia duduk sendirian di ayunan teras dengan foto pernikahan di tangan. Bahunya bergetar diam-diam di bawah beban menjadi orang tua tunggal dan kesedihan yang belum terselesaikan. Maplewood telah mendapatkan reputasinya sebagai lukisan Norman Rockwell yang menjadi kenyataan. Alun-alun kota memiliki pohon maple yang telah berdiri sebagai penjaga selama lebih dari 1 abad, membingkai gedung pengadilan yang dibangun pada tahun 1873 dan lengkap dengan menara jam yang berdentang setiap jam. Bisnis-bisnis di jalan utama, sebagian besar milik keluarga selama beberapa generasi, mengelilingi ruang hijau pusat tempat anak-anak bermain dan pasangan lansia berjalan bergandengan tangan tanpa memandang musim.
Kejahatan sangat jarang sehingga catatan polisi di Maplewood Gazette mingguan sering menampilkan sepeda yang hilang dan invasi rakun sesekali. Hari Selasa di bulan Juni ini dimulai seperti biasa. Pemilik toko menyapu trotoar, toko roti menjual habis roti gulung kayu manis pada pukul 9 pagi, dan juru tulis Hakim Wilson menelepon untuk menjadwalkan ulang janji sorenya karena sidang berjalan lama. Suara sepeda motor bergema di antara bangunan-bangunan bata sebelum para perampok jalan terlihat. Nyonya Henderson, pustakawan berusia 76 tahun, berhenti saat menyirami petunnya yang tergantung di pagar besi tempat perpustakaan. Tuan Grayson, pemilik toko perangkat keras, melangkah keluar dengan handuk piring masih di tangan dari menyeka pajangan baru peralatan kebun. Bahkan pemain skateboard remaja berhenti di tengah trik, papan berderak hingga diam. Sepeda motor pertama membelok di tikungan, Harley hitam khas Rick dengan detail api merah, diikuti oleh 12 lainnya dalam formasi. Mereka mengelilingi alun-alun sekali, mesin sengaja meraung melampaui tingkat yang diperlukan, sebelum parkir dalam garis diagonal yang memakan 6 tempat di depan kafe Maplewood. Lihatlah orang-orang kota kecil ini, teriak Rick ke bahunya. Saya yakin mereka belum pernah melihat pria sejati sebelumnya. Gengnya tertawa sesuai isyarat, rompi kulit berderit saat mereka turun, tambalan di punggung mereka berupa tengkorak dengan mata merah dan kata-kata Road Rappers melengkung di atasnya. Mereka menjadi terkenal di 3 kabupaten karena perkelahian di bar dan intimidasi. Rick meregang secara dramatis, memastikan semua orang memperhatikan sarung pisau di pinggulnya. Secara teknis tidak ilegal untuk dibawa, tetapi merupakan pesan yang disengaja kepada para pengamat. Saya butuh kopi dan sesuatu yang manis, katanya. Kemudian mungkin kita akan menemukan beberapa hiburan lokal di dalam kafe Maplewood. Emily Wilson duduk di seberang ayahnya di meja sudut biasa mereka. Itu adalah tradisi mingguan mereka setiap hari Selasa. Ketika sekolah diliburkan lebih awal untuk perencanaan guru, mereka akan bertemu untuk minum coklat panas, Emily, dan kopi hitam. Hakim Wilson, pemilik kafe, Martha Hutchison, telah mengenal Emily sejak lahir dan selalu menyelipkan kue tambahan ke piringnya. Hari ini istimewa. Hakim Wilson telah setuju untuk membiarkan Emily membawa keadilan untuk duduk di luar sementara mereka menyelesaikan minuman mereka. Gembala Jerman itu terlatih dengan baik untuk menunggu di dekat ransel Emily dan Martha telah meletakkan semangkuk air di samping bangku besi tempa. 10 menit lagi dan kemudian kita perlu bertemu dengan Dr. Collins untuk pemeriksaanmu, Hakim Wilson mengingatkan putrinya sambil memeriksa jam tangannya, kebiasaan dari menjalankan ruang sidang dengan jadwal yang tepat. Emily mengangguk dengan cermat, memotong kue coklatnya menjadi seperempat yang sama dengan sisi garpunya. Keadilan juga perlu disuntik, ingat, ayah. Dr. Collins mengatakan anjing dan manusia sama-sama membutuhkan pemeriksaan. Hakim itu tersenyum, ketegangan di sekitar matanya mereda. Benar, bagus kau ingat. Apa yang tidak dia katakan adalah betapa Emily menyerupai Catherine pada saat-saat ini. Ekspresi serius yang sama ketika membahas hal-hal penting. Pendekatan metodis yang sama bahkan untuk tugas-tugas sederhana. Percakapan mereka terganggu oleh desisan tajam Martha saat dia melihat keluar jendela depan. Ya ampun, gumamnya cukup keras untuk membuat beberapa pelanggan mendongak dari makanan mereka. Gemuruh sepeda motor telah menarik perhatian, tetapi para pria itu sendiri yang menyebabkan kekhawatiran. 13 pengendara motor yang tampak kasar sekarang menempati semua tempat duduk di luar ruangan, mendorong meja-meja kosong seolah-olah mereka memiliki tempat itu. Ayah, kata Emily, berbalik untuk melihat, orang-orang itu duduk tepat di tempat keadilan sedang menunggu. Intuisi anaknya merasakan masalah sebelum nalar orang dewasa dapat memprosesnya. Punggung Hakim Wilson menegang tetapi suaranya tetap tenang. Tetap di sini, Emily. Aku akan memastikan keadilan baik-baik saja. Dia berdiri meletakkan serbetnya di samping cangkir kopi setengah kosongnya. Sebelum dia bisa mencapai pintu, Martha menyentuh lengannya. Hakim, mungkin aku harus menelepon Sheriff Parker, sarannya dengan tenang. Belum perlu, Martha, jangan memperburuk keadaan dengan tidak perlu. Tetapi pengalaman profesional Hakim dengan resolusi konflik memandu pendekatannya. Melalui jendela dia bisa melihat keadilan masih duduk dengan patuh, meskipun sekarang dikelilingi oleh pria-pria berpakaian kulit. Pelatihan anjing itu bertahan, tetapi Hakim Wilson dapat melihat telinga hewan itu terangkat ke depan, waspada terhadap potensi bahaya di luar. Rick adalah orang pertama yang memperhatikan gembala Jerman itu. Pemandangan anjing itu membawa sesak segera ke dadanya, kilas balik menjadi anak berusia 7 tahun. Dia terpojok di pagar saat Rottweiler tetangga menancapkan giginya ke kakinya. Road Rappers lainnya mengeluh tentang harga menu yang tertulis di papan tulis ketika Rick berdiri dengan tiba-tiba berjalan menuju keadilan. Lihatlah anjing mewah ini, teriaknya mengelilingi anjing itu.
Keadilan tetap duduk tetapi melacak Rick dengan mata cerdas. Mungkin makannya lebih baik dari kita. Sesuatu tentang martabat tenang anjing itu membuat Rick kesal. Di sini ada pengingat lain tentang semua yang telah hilang darinya. Hewan terlatih yang mewakili ketertiban, rasa hormat, semua yang telah dicabut pengadilan darinya. Emily telah memperhatikan ayahnya bergerak ke ambang pintu kafe. Es krim di tangan, hadiah yang diberikan Martha kepadanya sementara ayahnya masih berjalan menuju pintu. Dari sana, Emily menyaksikan dengan kekhawatiran yang meningkat saat pria menakutkan dengan rompi kulit mendekati keadilan. Dia melihat ayahnya mempercepat langkahnya, mendorong membuka pintu kafe, tepat saat sepatu bot Rick terhubung dengan tulang rusuk keadilan. Suara jeritan Emily menyebabkan beberapa pelanggan menjatuhkan kursi berdiri. Keadilan melolong sekali tetapi tidak lari atau menyerang. Pelatihannya yang ekstensif mencegahnya merespons secara agresif bahkan ketika diprovokasi. Gembala Jerman itu melihat ke arah Emily seolah meminta izin untuk bergerak. Hakim Wilson melangkah di depan putrinya secara protektif. Wajahnya berubah saat dia mengenali pria yang berdiri di atas anjing putrinya. Kafe itu terdiam. Semua orang merasakan ketegangan yang berderak. Martha sudah mengangkat telepon di belakang meja, berbisik mendesak ke petugas operator serif, "Tuan Dalton," kata hakim itu, suaranya membawa nada otoritatif yang sama yang dia gunakan di ruang sidangnya. "Saya percaya Anda baru saja menyerang anjing putri saya." Matanya beralih ke Emily, yang telah bergegas ke sisi keadilan, lengan melingkari leher gembala Jerman, air mata mengalir di wajahnya. Seringai Rick goyah saat pengakuan menyingsing. Terakhir kali dia melihat Robert Wilson, pria itu telah menatapnya dari bangku pengadilan memberikan vonis yang mengakhiri karir polisinya. Sekarang mereka berdiri berhadapan di trotoar dengan dinamika kekuatan yang sama sekali berbeda. Wah, Rick mendapatkan kembali suaranya yang penuh dengan keberanian yang dipaksakan. "Jika bukan Hakim Wilson yang terhormat, saya tidak tahu ini anjingmu." Dia berbalik ke gengnya bermain untuk penontonnya. "Teman-teman, kita punya sedikit keadilan di sini hari ini." Anjing itu tampaknya dinamai sesuai dengan apa yang orang ini pura-pura berikan. Road Rappers tertawa gugup, merasakan mereka telah menemukan sesuatu yang lebih rumit daripada intimidasi kota kecil sederhana yang mereka rencanakan. Tangisan Emily membelah tawa mereka. Tangan kecilnya memeriksa keadilan apakah ada luka. Anjing itu menjilati air mata dari pipinya meskipun kesakitannya sendiri. Hakim Robert Wilson telah membangun karirnya dengan menjaga ketenangan dalam situasi tegang. Selama 15 tahun di bangku pengadilan, dia telah menghadapi pembunuh, gembong narkoba, dan penjahat kerah putih yang telah menghancurkan ribuan nyawa. Dia telah menerima ancaman pembunuhan yang membutuhkan perlindungan marsal, tanpa pernah membiarkan putrinya khawatir. Sekarang, saat dia berdiri di trotoar yang diterangi matahari di luar kafe Maplewood, temperamen yudisial yang diperoleh dengan susah payah itu diuji tidak seperti sebelumnya. Naluri pertama dari kemarahan protektif seorang ayah melonjak melalui tubuhnya. Tangannya secara naluriah membentuk kepalan di sisinya. Tetapi puluhan tahun pelatihan hukum turun tangan dan dia dengan sengaja membuka jari-jarinya, mengambil napas terukur sebelum berbicara. "Emily," katanya dengan suara mantap, meskipun amarah mengalir melaluinya, "tolong bawa keadilan ke dalam dan minta Martha air dan handuk." Ketika putrinya ragu-ragu, masih mencengkeram bulu tebal gembala Jerman itu, dia menambahkan dengan lembut, "Sekarang, tolong." Otoritas dalam nadanya tidak terbantahkan dan Emily dengan enggan memimpin keadilan menuju pintu kafe. Anjing itu berjalan tertatih-tatih tetapi mengikuti dengan patuh. Setelah putrinya aman di dalam, Hakim Wilson berbalik untuk menghadapi Rick Dalton. Kedua pria itu berdiri dengan tinggi badan yang kira-kira sama tetapi postur mereka menciptakan kontras yang mencolok. Hakim berdiri tegak dan terkendali, dan pengendara motor dengan sikap membungkuk buatan yang dimaksudkan untuk tampak santai tetapi mengkhianati ketegangan di bahunya. Road Rappers lainnya telah membentuk setengah lingkaran longgar di belakang pemimpin mereka. Sedikit bergeser dengan tidak nyaman saat konfrontasi itu terungkap di depan pelanggan kafe yang telah meninggalkan makanan mereka untuk menekan jendela. "Tuan Dalton," Hakim memulai, suaranya bernada untuk tidak terbawa lebih jauh dari yang diperlukan. "Tampaknya kita memiliki dua opsi di hadapan kita. Yang pertama melibatkan saya menelepon Sheriff Parker, yang akan diwajibkan secara hukum untuk menangkap Anda karena kekejaman terhadap hewan di bawah Undang-Undang Negara Bagian 5431, Bagian B. Mengingat catatan sebelumnya dan banyak saksi, saya memperkirakan Anda akan menghadapi hukuman minimal 6 bulan. Dia berhenti, membiarkan informasi itu tercatat di wajah Rick yang semakin kaku. Opsi kedua melibatkan Anda dan rekan Anda meninggalkan Maplewood segera dengan pemahaman bahwa Anda tidak akan kembali. Wajah Rick menegang, pembuluh darah di pelipisnya berdenyut terlihat. Respons yang diperhitungkan dan tanpa emosi ini bukanlah yang dia harapkan.
Dia telah bersiap untuk kemarahan, untuk teriakan atau kepuasan melihat hakim terhormat kehilangan ketenangannya. Sebaliknya, dia menghadapi pembongkaran metodis yang sama yang telah mencirikan sidang pemecatannya 3 tahun sebelumnya. "Apakah Anda mengancam saya, Hakim?" Rick menantang, mengambil setengah langkah ke depan, tangannya melayang ke arah pisau di pinggulnya. "Karena terakhir kali saya memeriksanya, kita tidak berada di ruang sidang Anda. Sekarang, di luar sini, jubah itu tidak berarti apa-apa." Hakim tidak bergeming atau mundur. "Itu bukan ancaman, Tuan Dalton. Itu adalah penjelasan tentang konsekuensi hukum. Dan Anda benar, kita tidak berada di ruang sidang saya." Suaranya sedikit merendah. "Jika kita berada di sana, Anda sudah dalam tahanan karena gerakan Anda ke arah senjata Anda." Keheningan yang tegang terbentang di antara mereka, hanya dipecah oleh suara sirene yang mendekat. Di kejauhan, beberapa road rappers melirik gugup ke atas bahu mereka, menghitung rute pelarian. Martha jelas telah menelepon serif, meskipun jaminan sebelumnya dari hakim bahwa itu tidak perlu. Rahang Rick bekerja saat dia bergumul dengan tanggapannya. Penghinaan karena ditegur di depan gengnya bertempur dengan kesadarannya akan kedudukan hukumnya yang genting. Sebelum dia bisa memutuskan, sebuah suara memanggil dari ambang pintu kafe, "Richard Dalton, sialan." Pemilik kafe, Martha Hutchison, berdiri dengan tangan disilangkan, rambut beruban abu-abunya ditarik ke belakang dalam sanggul yang ketat. "Saya tidak mengenali Anda dengan semua kulit dan rambut wajah itu, tetapi itu benar Anda. Anda dulu datang ke sini dengan ayah Anda ketika Anda masih setinggi lutut memohon krim kocok tambahan di coklat panas Anda." Beberapa dari road rappers terkikik ketegangan mereka sesaat dipatahkan oleh wahyu tak terduga tentang pemimpin intimidasi mereka ini. Wajah Rick memerah lebih dalam. "Diam, Martha," gerutunya. "Jangan berani-berani berbicara padanya seperti itu," salah Hakim Wilson, suaranya mengeras untuk pertama kalinya. "Nyonya Hutchison telah menjadi anggota komunitas ini yang terhormat selama 40 tahun, yang kira-kira 39 tahun lebih lama dari yang Anda tunjukkan rasa hormat untuk apapun atau siapapun. Pada saat yang tepat ini, mobil patroli dari Departemen Serif berhenti di tepi jalan, lampu berkedip, tetapi sirene sekarang diam. Serif Parker, seorang pria berotot lebar dengan potongan rambut kru militer, muncul dengan tangannya bertumpu santai pada senjatanya yang tersarung. "Semuanya baik-baik saja di sini, Hakim?" tanyanya, matanya yang berpengalaman memindai kelompok pengendara motor itu. Sebelum Hakim Wilson dapat menanggapi, Rick mengeluarkan tawa pahit. "Wah, bukankah ini nyaman? Hakim yang terhormat, gosip kota dan serif 3 pilar keadilan kota kecil semuanya berbaris untuk menempatkan saya di tempat saya lagi." Ekspresi Hakim Wilson bergeser hampir tak terlihat. "Lagi?" ulangnya dengan lembut. "Ya, saya kira itu akurat, Tuan Dalton, meskipun Anda mungkin ingin mempertimbangkan mengapa Anda terus menemukan diri Anda dalam posisi di mana koreksi diperlukan." Sesuatu dalam nada hakim menyebabkan Rick menatapnya lebih dekat. Kedua pria itu saling mengunci mata dan untuk sesaat fasad pemimpin pengendara motor yang tangguh retak, mengungkapkan mantan petugas polisi yang dipermalukan. Di bawahnya, pengakuan terjadi di antara mereka, bukan hanya pertemuan ruang sidang mereka sebelumnya, tetapi pemahaman yang lebih dalam. "Kau bahkan tidak ingat, kan, Rick?" tanya tiba-tiba suaranya, kehilangan sisi agresifnya. Hakim Wilson mengerutkan kening. "Ingat apa? Tepatnya 3 tahun lalu di ruang sidang Anda? Itu bukan pertama kalinya kita bertemu." Tawari kosong, tanpa humor. "Saya adalah petugas yang menanggapi ketika kecelakaan mobil istri Anda dilaporkan. Saya adalah orang yang menariknya dari reruntuhan. Saya adalah orang yang memegang tangannya sampai ambulans tiba." Ketenangan hakim yang dijaga dengan hati-hati goyah. Warna memudar dari wajahnya saat dia mencari fitur Rick, mencoba untuk mendamaikan pengendara motor berpakaian kulit di hadapannya dengan petugas berseragam dari malam terburuk dalam hidupnya. Ingatan itu kabur. Guncangan dan kesedihan telah menutupi sebagian besar detail. Tetapi fragmen tiba-tiba sejajar, wajah yang lebih muda dan bersih menghampirinya di ruang tunggu rumah sakit. Dia menawarkan kopi dan belasungkawa yang canggung. "Itu kamu?" Dia berhasil, sikap profesionalnya untuk sementara dilupakan. Rick mengangguk sekali dengan tajam. "Ya, bukan berarti itu penting sekarang. Kau tetap mengambil rencana saya." "Tindakan Anda mengambil rencana Anda, Tuan Dalton," jawab Hakim Wilson, memulihkan nada yudisialnya. "Apapun koneksi kita sebelumnya, itu tidak mengubah fakta bahwa Anda menyerang seorang anak laki-laki berusia 17 tahun selama penangkapan. Dia melawan, dia ketakutan.
Pertukaran mereka terganggu oleh tangisan yang memilukan dari dalam kafe. "Ayah, ada yang salah dengan keadilan." Suara Emily terdengar melalui pintu yang terbuka, bernada tinggi dengan panik. Hakim Wilson segera berbalik, semua kekhawatiran lainnya dilupakan. Di dalam kafe, Emily berlutut di samping keadilan, yang telah roboh ke sisinya di lantai ubin. Pernapasan gembala Jerman itu tampak berat, matanya yang biasanya waspada sekarang kusam karena kesakitan. Martha berlutut di samping mereka, tangannya yang berpengalaman dengan lembut menyelidiki tulang rusuk anjing itu. "Dia baik-baik saja beberapa menit yang lalu," isah Emily, dan kemudian dia mencoba berdiri dan jatuh begitu saja. Hakim menjatuhkan diri berlutut di samping putrinya, satu lengan melingkari bahunya, sementara tangan yang lain meraih kepala keadilan, menyelipkan bulu di antara telinganya. Ekor anjing itu berdebam lemas sebagai tanggapan, tetapi dia tidak berusaha untuk bangun. "Pendarahan internal mungkin," gumam Martha, jari-jarinya mendeteksi sesuatu yang mengkhawatirkan, tendangan itu mungkin telah mematahkan tulang rusuk, mungkin menusuk sesuatu. Dia membutuhkan dokter hewan segera. Hakim Wilson mendongak untuk menemukan Rick berdiri di ambang pintu. Ekspresinya tidak terbaca saat dia menyaksikan adegan itu terungkap. Mata mereka bertemu di atas bentuk anjing yang terluka dan sesuatu bergeser di atmosfer di antara mereka. "Klinik hewan Maplewood berjarak 10 menit, kata Sheriff Parker sudah mengeluarkan radionya, saya bisa menelepon sebelumnya. Suruh Dr. Matthews bersiap." "Tidak perlu panggilan," kata Rick tiba-tiba. Semua orang berbalik menatapnya. Dia bergeser dengan tidak nyaman di bawah tatapan kolektif mereka. "Maksudku, akan lebih cepat jika kita pergi saja. Anjing itu membutuhkan bantuan sekarang, bukan dalam 10 menit." Tanpa menunggu tanggapan, Rick melangkah maju dan dengan kelembutan yang mengejutkan menyelipkan lengannya di bawah berat badan keadilan yang besar. Gembala Jerman itu mengerang sekali tetapi tidak berjuang saat Rick mengangkatnya. "Sepeda motor saya yang tercepat, saya akan membawanya." "Sama sekali tidak," Hakim Wilson memulai, tetapi Emily menyela, "Tolong, ayah." Dia memohon, air mata mengalir di wajahnya. Keadilan terluka. Hakim mendapati dirinya dalam posisi yang mustahil, mempercayakan anjing kesayangan putrinya kepada orang yang telah melukainya atau berpotensi menyia-nyiakan menit-menit berharga untuk berdebat. Dia mempelajari wajah Rick, mencari tanda-tanda penipuan atau kedengkian, tetapi hanya menemukan tekad yang suram dan mungkin sedikit penyesalan. "Saya akan ikut dengannya," tawar Sheriff Parker menyelesaikan dilema Hakim. "Mobil patroli saya tepat di luar." Rick mengangguk dengan singkat dan berbalik menuju pintu, dengan hati-hati menggendong keadilan di dadanya. Saat mereka keluar, salah satu road rappers melangkah maju. "Crusher, apa yang kau lakukan, Bung?" "Itu hanya seekor anjing." Tanggapan Rick langsung dan keras, "Diam, Dick, mundur atau tersesat." Otoritas dalam suaranya, mengingatkan pada hari-harinya sebagai polisi daripada persona pengendaranya, menyebabkan pria lain itu mundur karena terkejut. Saat Sheriff Parker membuka pintu belakang mobil patrolinya, Rick dengan lembut membaringkan keadilan di kursi. Pernapasan anjing itu menjadi lebih berat, anggota tubuhnya kadang-kadang berkedut kesakitan. Emily bergegas ke mobil, tangan kecilnya menyentuh moncong keadilan, sebelum ayahnya menariknya kembali untuk membiarkan pintu ditutup. "Ikuti kami, Sheriff Parker," perintah Hakim. Sudah meluncur di balik kemudi, Hakim Wilson mengangkat Emily ke dalam pelukannya, tubuhnya bergetar karena isak tangis. "Kita akan tepat di belakangmu," dia meyakinkannya, membawanya menuju sedan yang diparkir di ujung blok. Saat mobil patroli menjauh dari tepi jalan, Rick berbalik ke gengnya yang bingung. "Tetap di sini atau pergi," katanya datar, "ini urusan saya." Tanpa menunggu tanggapan mereka, dia berjalan ke sepeda motornya dan menyalakannya. Mesin meraung, menenggelamkan pertanyaan-pertanyaan bingung mereka. Saat dia menarik diri ke jalan di belakang kendaraan Sheriff, Martha menyaksikan prosesi itu berangkat mobil patroli Sheriff, diikuti oleh sepeda motor Rick, diikuti oleh mobil Hakim dan menggelengkan kepalanya perlahan. "Tidak pernah terpikir aku akan melihat hari itu," gumamnya kepada siapapun khususnya, Rick Dalton melakukan hal yang benar. Dia kembali ke kafe tempat pelanggan penasaran masih memproses apa yang telah mereka saksikan. "Baiklah, teman-teman," dia mengumumkan, mengambil buku pesanan dari saku celemeknya. "Saya percaya kita semua sudah cukup bersemangat untuk satu sore. Siapa yang butuh isi ulang?" Klinik hewan Maplewood menempati rumah bergaya Victoria yang telah diubah di Elm Street. Beranda melingkar, sekarang berfungsi sebagai ruang tunggu untuk pemilik hewan peliharaan yang cemas.
Ketika mobil patroli Sheriff Parker berhenti mendadak di tempat parkir darurat yang ditentukan, Dr. Sarah Matthews sudah menunggu di pintu, diperingatkan oleh resepsionisnya yang telah melihat lampu yang berkedip-kedip melalui jendela depan. Pada usia 43 tahun, Dr. Matthews telah menjadi satu-satunya dokter hewan Maplewood selama 15 tahun. Rambut merah kastanyenya sekarang beruban sebelum waktunya. Hasilnya, dia sering bercanda, dari terlalu banyak panggilan darurat di tengah malam. Apa yang terjadi? Tuntutnya saat Sheriff Parker membuka pintu belakang, tatapan klinisnya dengan cepat menilai kondisi gembala Jerman sebelum pengakuan menyingsing, keadilan. Itu anjing Hakim Wilson. Matanya menyipit saat Rick mendekat dari sepeda motornya yang diparkir dengan tergesa-gesa. Dan Anda adalah orang yang menyebabkan ini. Rick mengakui dengan belak-belakan tanpa jejak keberaniannya sebelumnya hadir. Bisakah Anda membantunya? Dr. Matthews tidak membuang waktu untuk kecaman. Ruang pemeriksaan 1, perintahnya menunjuk melalui pintu klinik yang terbuka dengan hati-hati. Saat Rick mengangkat keadilan yang pernapasannya semakin dangkal selama perjalanan, dia mengarahkan instruksi khusus, dukung kaki belakangnya. Ya, seperti itu, usahakan untuk tidak mengguncangnya di dalam ruang pemeriksaan steril. Rick dengan lembut menempatkan keadilan di atas meja baja tahan karat saat Dr. Matthews menarik sarung tangan lateks dengan kekurangan yang dipraktikkan, tangannya bergerak secara metodis di atas tubuh keadilan, merasakan kelainan, sambil memantau reaksinya terhadap titik-titik tekanan. Ketika jari-jarinya menyelidiki sisi kanannya, anjing itu mengeluarkan rengekan bernada tinggi yang membuat semua orang di ruangan itu tersentak. Patah tulang rusuk yang pasti, gumamnya lebih kepada dirinya sendiri daripada yang lain, kemungkinan pendarahan internal berdasarkan warna gusinya. Dia mendongak saat Hakim Wilson menerobos pintu membawa Emily Robert. Saya perlu membawanya ke röntgen segera. Hakim Wilson mengangguk, meletakkan Emily, tetapi tetap memegang tangan yang mantap di bahunya. Lakukan apapun yang diperlukan, Sarah. Dr. Matthews menoleh ke asistennya, seorang wanita muda yang masuk tanpa suara di belakang mereka. Siapkan untuk operasi darurat. Jen, kita mungkin perlu bergerak cepat, tergantung pada hasil röntgen nanti. Kepada Sheriff Parker, dia menambahkan, Tom, tunggu di luar bersama anak itu, ya. Ini bukan sesuatu yang seharusnya dia lihat. Genggaman Emily pada tangan ayahnya semakin erat. Tidak, aku ingin tetap bersama Justus. Dr. Matthews berlutut setara mata dengan Emily, suaranya melembut. Emily, Bibi tahu kamu takut, tapi Justus sedang sangat terluka sekarang. Cara terbaik kamu bisa membantunya adalah dengan membiarkan Bibi bekerja tanpa gangguan. Bisakah kamu berani demi dia? Air mata mengalir di wajah Emily, tetapi dia mengangguk dengan enggan. Sheriff Parker dengan lembut membimbingnya menuju pintu, tangan besarnya menggenggam tangan kecilnya. Ayo, nak, kita cari jus untukmu di ruang tunggu. Saat mereka pergi, Dr. Matthews menoleh ke Rick, yang telah memojokkan dirinya ke dinding, tanpa tidak yakin dengan tempatnya dalam drama yang sedang berlangsung ini. Kamu, katanya, suaranya kembali tajam, keluar. Rick tidak bergerak. Aku ingin membantu. Kamu sudah cukup membantu. Hakim Wilson menyela dengan dingin. Dr. Matthews mengangkat tangan untuk mencegah perdebatan lebih lanjut. Kalian berdua keluar sekarang. Aku tidak bisa bekerja dengan ketegangan seperti ini di ruang periksaku. Ketika tidak ada satupun dari kedua pria itu yang bergerak, dia menambahkan dengan otoritas yang bahkan telah membuat pemilik hewan peliharaan yang paling sulit pun tunduk. Kalian berdua pergi dengan sukarela atau aku akan memanggil asistenku untuk mengawal kalian keluar sementara Justus terus menderita. Pilihan ada di tangan kalian. Ancaman itu menyentak mereka. Hakim Wilson keluar lebih dulu, posturnya yang kaku mengkhianati keadaan emosinya meskipun ekspresinya terkendali. Rick menyusul, melemparkan pandangan terakhir pada Justus, yang mata gelapnya tampak mengikutinya dengan campuran rasa sakit dan sesuatu yang mengganggu seperti pengampunan. Di ruang tunggu, terbentuklah pemandangan yang tidak nyaman. Emily duduk di pangkuan Sheriff Parker, terisak-isak sambil menyesap jus apel dari kotak kecil. Hakim Wilson mondar-mandir di sepanjang ruangan, sesekali memeriksa jam tangannya dan melirik ke arah pintu ruang periksa yang tertutup. Rick berdiri dengan canggung di dekat jendela, terpisah dari yang lain baik oleh jarak fisik maupun beban tanggung jawab. Kenapa kamu melakukannya? Suara kecil Emily memecah kesunyian, menyebabkan ketiga pria itu menoleh ke arahnya. Dia menatap langsung ke Rick, wajahnya yang basah oleh air mata tampak sangat tenang. Kenapa kamu menyakiti Justus? Dia tidak pernah melakukan apapun padamu. Rick membuka mulutnya lalu menutupnya,
jelas berjuang untuk memberikan jawaban yang tepat. Bagaimana dia bisa menjelaskan ketakutan dan kebencian seumur hidup terhadap anjing kepada seorang anak 7 tahun yang dunianya baru saja hancur? Bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa tindakannya bukan tentang anjingnya secara khusus, tetapi tentang membuktikan sesuatu kepada gengnya, tentang mempertahankan citra ketangguhan yang telah dia bangun untuk menggantikan identitasnya yang hilang sebagai seorang petugas polisi? Sebelum dia bisa merumuskan jawaban, pintu klinik terbuka dan sepasang suami istri parubaya bergegas masuk. Wanita itu segera memeluk Emily dengan erat. "Kami datang segera setelah Martha menelepon kami," wanita itu menjelaskan, sambil menatap Rick dengan tatapan berbisa dari atas kepala Emily. "Oh, sayang, bagaimana keadaan Justice?" Hakim Wilson melangkah maju, rasa syukur sejenak menggantikan kecemasan di wajahnya. "Betty, George, terima kasih sudah datang. Kami belum tahu apa-apa. Sarah sedang memeriksanya sekarang." Betty Thompson telah menjadi sahabat Katerina Wilson sejak kuliah, dan dia serta suaminya George telah menjadi kakek nenek pengganti bagi Emily setelah kematian Katerina. Kemiripan Betty dengan mendiang Katerina, wajah berbentuk hati yang sama, mata yang baik, selalu mencolok, tetapi tidak pernah lebih terasa daripada saat ini saat dia menghibur Emily dengan efisiensi lembut yang sama yang akan digunakan Katerina. "Kenapa dia ada di sini?" George menuntut, sambil mengangguk ke arah Rick. Tidak seperti dukungan diam-diam istrinya, naluri protektif George terwujud sebagai kemarahan yang benar. Di usia 62 tahun, pensiunan kepala sekolah menengah itu masih membawa dirinya dengan otoritas yang telah mengintimidasi generasi remaja yang nakal. Dia yang membawa Justice ke sini, Sheriff Parker menjelaskan dengan diplomatis, cara tercepat untuk sampai ke sini. George berdehem dengan skeptis tetapi tidak melanjutkan masalah itu. Saat Betty membimbing Emily ke kursi yang lebih nyaman, mengeluarkan boneka binatang kecil dari tasnya, seekor anjing gembala Jerman mewah, air mata baru menggenang di mata Emily, bahkan saat dia memeluknya erat-erat. Kesunyian yang tidak nyaman berlanjut, hanya dipecah oleh suara-suara teredam dari aktivitas klinik di balik pintu tertutup dan isak sesekali dari Emily. Rick mendapati dirinya mempelajari profil hakim, memperhatikan untuk pertama kalinya garis-garis dalam yang terukir di sekitar mata dan mulutnya yang tidak ada di sana 3 tahun lalu. Kesedihan telah membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Sama seperti kemarahan telah mengubah Rick dari seorang petugas yang rapi menjadi pengendara motor yang keras yang sekarang berdiri terpisah dari pertemuan keluarga dadakan itu. Pikirannya melayang kembali ke malam hujan itu ketika dia menjadi orang pertama yang tiba di tempat kecelakaan Katerina Wilson. Jalanan licin, jarak pandang buruk, seekor rusa melintas di jalan raya, berbelok untuk menghindarinya, tergelincir ke jalur yang berlawanan. Rinciannya ada dalam laporannya. Tetapi laporan itu tidak menangkap martabat tenang dengan mana Katerina Wilson menghadapi kematiannya, terjebak di dalam kendaraan yang hancur saat hujan bercampur dengan darah di wajah pucatnya. "Katakan pada Robert untuk menjaga gadis kita," bisiknya, menggenggam tangan Rick dengan kekuatan yang mengejutkan. "Katakan padanya aku akan selalu mengawasi mereka berdua." Itu adalah kata-kata terakhirnya yang koheren sebelum kehilangan kesadaran. Dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Rick telah menyampaikan pesan itu kepada Hakim Wilson malam itu, berdiri dengan canggung di koridor rumah sakit, masih basah kuyup karena hujan, tetapi masih mengenakan celana seragam yang bernoda darah Katerina. Hakim itu mengangguk sekali, gerakan menyentak cepat yang mungkin merupakan pengakuan atau hanya kejang kesedihan, sebelum berbalik untuk menghadapi para dokter yang muncul dengan konfirmasi terakhir kematian. Rick tidak pernah menyebutkan pertemuan itu selama sidang pemecatannya 3 tahun kemudian. Itu tampak tidak relevan dengan tuduhan terhadapnya. Penggunaan kekuatan berlebihan terhadap tersangka remaja, dan dia terlalu asyik dengan kemarahannya sendiri untuk mempertimbangkan bahwa hakim itu bahkan mungkin tidak ingat pertemuan pertama mereka dalam keadaan yang begitu traumatis. Seolah merasakan pikiran Rick, Hakim Wilson berbalik, tiba-tiba menangkap tatapan Rick sejenak. Sesuatu yang tak terucapkan terjadi di antara mereka, pengakuan akan sejarah bersama yang melampaui posisi permusuhan mereka saat ini. Kemudian pintu ruang periksa terbuka dan Dr. Matthews keluar. Seragamnya masih bersih tetapi ekspresinya serius. Semua orang menegang dan Emily melompat berdiri. Boneka binatang itu dipeluk erat di dadanya. "Apakah Justice baik-baik saja?" dia bertanya, suaranya bergetar antara harapan dan ketakutan. Dr. Matthews mendekat, sengaja menyesuaikan suaranya ke nada klinisnya yang paling lembut. "Kabar baiknya adalah Justice stabil saat ini. Hasil röntgen mengkonfirmasi apa yang Bibi duga, 2 tulang rusuk patah, salah satunya menyebabkan pendarahan internal." Dia berlutut setara dengan Emily. Kabar buruknya adalah dia akan membutuhkan operasi untuk memperbaiki kerusakan dan selalu ada risiko dengan anestesi, terutama pada anjing. Usia Justice, dia baru 5 tahun.
Emily memprotes seolah-olah masa muda harus menjamin kekebalan dari bahaya seperti itu. Bibi tahu, sayang, dan dia kuat dan sehat, yang memberinya peluang bagus untuk pulih sepenuhnya. Tapi Bibi ingin semua orang mengerti bahwa ini serius. Tatapannya mencakup seluruh kelompok sebelum tertuju pada Rick. Kapan Anda akan melakukan operasi? Hakim Wilson bertanya, tangannya bertumpu secara protektif di bahu Emily. Jen sedang menyiapkan ruang operasi sekarang. Ini akan memakan waktu sekitar 2 jam, mungkin lebih lama, tergantung pada apa yang Bibi temukan. Dr. Matius berdiri, ketidakpedulian profesional menggantikan kelembutannya sesaat. Bibi sarankan kalian semua pulang, istirahat, dan Bibi akan menelepon secepatnya. Tidak, Emily menyela dengan paksa. Aku tidak akan meninggalkan Justus. Dia menatap ayahnya, air mata kembali menggenang. Tolong, ayah, kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Hakim Wilson ragu-ragu, terpecah antara kepraktisan dan kebutuhan emosional putrinya. Sebelum dia bisa menjawab, Betty Thompson turun tangan. Kami akan tinggal bersamanya, Robert. Kamu ada kasus penting besok pagi. Kamu perlu meninjau catatanmu. Ketika hakim itu mulai memprotes, dia menambahkan dengan tegas, Catherine ingin kamu mempertahankan tanggung jawabmu. Kami akan menelepon saat ada berita. Perjuangan internal Hakim Wilson terlihat di wajahnya, tetapi akhirnya dia mengangguk, menyadari kebijaksanaan dalam sarannya. Dia berjongkok di depan Emily, memegang tangan kecilnya. Ayah akan pulang dan mengambil tempat tidur Justus dan mainan favoritnya. Ayah akan membawanya kembali sehingga dia memiliki barang-barang yang familiar saat dia bangun, dan ayah akan kembali sebelum Dr. Matius selesai dengan operasinya. Ayah janji. Emily mempertimbangkan kompromi ini lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Bawa bola birunya. Itu favoritnya. Ayah akan membawanya. Dia mencium keningnya sebelum berdiri untuk berbicara dengan Dr. Matius. Sarah, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Dokter hewan itu menepis rasa terima kasihnya. Aku sudah mengenal Justus sejak dia masih anak anjing. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Ekspresinya mengeras saat dia melirik Rick. Meskipun aku ingin memahami dengan tepat bagaimana ini terjadi. Semua mata beralih ke Rick, yang bergerak dengan tidak nyaman di bawah tatapan kolektif mereka. Bagi seorang pria yang telah mengembangkan citra kepercayaan diri yang mengintimidasi, dia tiba-tiba tampak berkurang. Kesombongannya digantikan oleh sesuatu yang mendekati penyesalan yang tulus. Itu adalah tindakan bodoh dan ceroboh, akunya, suaranya lebih kasar dari biasanya. Aku melihat anjing itu dan aku. Dia berhenti, jelas berjuang dengan bagaimana menjelaskan tindakannya tanpa terdengar lebih tidak berperasaan. Kamu, apa? George Thompson menuntut, memutuskan untuk menendang hewan tak berdosa untuk bersenang-senang? Rahang Rick menegang, secercah pembangkangan sebelumnya kembali. Kamu tidak akan mengerti. Coba saja, kata Hakim Wilson pelan. Ada sesuatu dalam nadanya, bukan otoritas yudisial yang telah dia gunakan sebelumnya, tetapi pertanyaan yang lebih pribadi yang membuat Rick menatapnya langsung. Ketika aku berusia 7 tahun, Rick mulai ragu-ragu, tetangga kami memiliki anjing Rottweiler ini, jahat sekali, maaf. Dia melirik Emily. Maksudku benar-benar agresif. Nah, suatu hari ia lepas, memojokkanku ke pagar saat aku berjalan pulang dari sekolah. Tanpa sadar tangannya bergerak ke betis kirinya, mencabiku parah. 42 jahitan. Aku masih memiliki bekas lukanya. Mata Emily melebar, empati alaminya untuk sesaat mengesampingkan amarahnya. Itu sebabnya kamu takut pada anjing. Rick tersentak terlihat pada penilaian polosnya. Aku tidak takut, dia membalas secara otomatis, lalu menghela napas, tapi ya, kurasa itu bagian dari itu. Tidak pernah terlalu menyukai mereka setelah itu. Ketika aku melihatnya, terutama yang besar seperti milikmu, aku mendapatkan ini. Dia memberi isyarat samar-samar ke dadanya, tidak dapat mengartikulasikan kekusutan kompleks ketakutan, kebencian, dan agresi defensif yang telah membentuk hubungannya dengan anjing selama lebih dari 3 dekade. Itu tidak membenarkan apa yang kamu lakukan, Hakim Wilson menunjukkan, meskipun nadanya telah kehilangan sebagian dari dinginnya sebelumnya. Tidak, memang tidak, Rick setuju, mengejutkan semua orang. Aku. Dia menatap langsung ke Emily. Aku minta maaf, Nak, sungguh minta maaf. Yah, aku.
Sebelum ada yang bisa menanggapi permintaan maaf tak terduga ini, pintu klinik terbuka lagi, memasukkan beberapa sosok berpakaian kulit yang berhenti dengan canggung saat melihat kelompok yang berkumpul. Geng motor Rick rupanya telah memutuskan untuk mengikuti pemimpin mereka. "Semuanya baik-baik saja?" tanya Crusher, seorang pengendara motor tinggi dengan kepala yang dicukur dan banyak tindikan wajah. Upayanya untuk bersikap acuh tak acuh gagal menutupi ketidaknyamanannya yang jelas karena menemukan dirinya di sebuah klinik hewan yang dikelilingi oleh warga Maplewood yang peduli. "Pergi," Rick memerintahkan dengan datar. "Kalian semua, ini bukan urusan kalian." Para pengendara motor bertukar pandang ragu-ragu, jelas bingung dengan pemecatan ini. Tapi rencananya adalah menuju ke Riverdale saat matahari terbenam. Seorang lagi memprotes, "Kamu bilang ada bar di sana di mana kita bisa." Rencana berubah, Rick menyela. "Pergi jika kalian mau, aku akan tinggal sampai aku tahu anjing itu baik-baik saja." Pernyataan ini menyebabkan riak keterkejutan di kedua kelompok, baik geng motor maupun penduduk Maplewood. Alis Sheriff Parker terangkat dengan hormat sementara Hakim Wilson mempelajari Rick dengan intensitas baru, menilai kembali pria yang telah dia hukum 3 tahun sebelumnya. "Kamu serius?" Pengendara motor pertama tampak benar-benar bingung. "Demi seekor anjing?" Tanggapan Rick langsung dan tegas, "Bertanggung jawab atas tindakanku. Sesuatu yang mungkin ingin kamu coba suatu saat." Pengendara motor bernama Dicky memerah karena marah, tetapi anggota geng lain, seorang pria yang lebih tua dengan janggut bergaram, melangkah maju, meletakkan tangan menahan di lengan Dicky. "Biarkan saja," dia menasihati. Kepada Rick, dia menambahkan, "Kami akan memeriksa nanti. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, Crusher." Saat para pengendara motor keluar, bergumam di antara mereka sendiri, suasana di ruang tunggu berubah nyata. Pemisahan mencolok sebelumnya antara kita dan mereka telah kabur, setidaknya sedikit, oleh tampilan hati nurani yang tidak diharapkan dari Rick. Dr. Matthews, yang telah mengamati pertukaran ini dengan ketidakpedulian klinis, berdehem. "Aku perlu bersiap untuk operasi sekarang. Sheriff, mungkin Anda bisa mengambil pernyataan mengenai insiden itu saat saya bekerja." Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik menuju ruang periksa, berhenti hanya untuk menambahkan, "Emily, apakah kamu ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Justice sebelum prosedur?" Dia dibius, tetapi dia mungkin masih mengenali suaramu. Emily mengangguk dengan penuh semangat. Betty Thompson menemaninya melalui pintu yang dibukakan oleh Dr. Matthews. Orang dewasa yang tersisa mengawasi mereka pergi, terikat bersama pada saat itu oleh kepedulian bersama untuk anjing yang terluka dan anak yang hatinya tergantung pada keseimbangan operasi yang akan datang. "Baiklah," kata Sheriff Parker, memecah kesunyian yang canggung, "kurasa aku akan mencari kopi." "Ada yang tertarik?" Tanpa menunggu jawaban, dia pergi melalui pintu depan klinik, dengan bijaksana memberikan privasi kepada kedua musuh itu. George Thompson ragu-ragu, jelas enggan meninggalkan Hakim Wilson sendirian dengan Rick, tetapi tatapan signifikan dari Hakim mendorongnya untuk bergumam, "Aku akan memeriksa Betty dan Emily sebelum mengikuti pintu keluar Sheriff." Tinggal sendirian di ruang tunggu, Rick dan Hakim Wilson saling memandang dengan hati-hati seperti petinju, menilai lawan mereka. Sebelum bel di luar menandai sore hari yang memudar menjadi malam, cahaya keemasan miring melalui tirai Venetia Klinik untuk memberikan garis-garis zebra di karpet industri. 3 tahun lalu, Hakim Wilson memulai dengan tenang, "Ketika Anda berdiri di ruang sidang saya akan meminta Jen membawa masuk kursi yang lebih nyaman dan beberapa selimut. Sofa klinik bisa ditarik menjadi tempat tidur yang lumayan." Dengan tatapan bermakna terakhir pada Rick, dia menghilang kembali menyusuri lorong. Jam-jam berikutnya menciptakan ritme aneh di ruang tunggu klinik. Betty dan George Thompson dengan enggan pergi atas desakan Hakim Wilson, berjanji untuk kembali di pagi hari. Sheriff Parker tinggal lebih lama, menyelesaikan laporan resminya tentang kejadian itu sebelum pergi dengan menepuk bahu Hakim sebagai dukungan dan anggukan yang luar biasa sopan kepada Rick. Emily akhirnya tertidur lagi, kali ini di sofa yang ditarik, dikelilingi selimut pinjaman dan dengan boneka German Shepherd yang disimpan dengan aman di bawah lengannya. Hakim Wilson duduk di samping putrinya yang sedang tidur, satu tangan dengan lembut membelai rambutnya, matanya terpaku tanpa melihat ke dinding seberang. Rick menempati kursi di dekat lorong yang mengarah ke kandang pemulihan, tidak bergerak kecuali sesekali meregangkan kakinya yang panjang. Tidak ada satupun pria yang berbicara, tetapi keheningan di antara mereka telah berubah dari bermusuhan menjadi kontemplatif. Tak lama setelah tengah malam, Dr. Matthews muncul dari ruang belakang, ekspresinya serius. Hakim Wilson segera berdiri, berhati-hati agar tidak mengganggu Emily. "Tanda-tanda vitalnya menurun," kata Dr. Matthews tanpa basa-basi.
Saya telah memberikan cairan dan manajemen nyeri tambahan, tetapi tubuhnya berjuang untuk pulih dari trauma. Jika Anda ingin Emily mengucapkan selamat tinggal, inilah saatnya. Kata-kata itu menghantam Hakim Wilson seperti pukulan fisik. Tidak, bisiknya, Sarah, pasti ada sesuatu yang lebih bisa kau lakukan. Saya telah menghabiskan setiap opsi medis, Robert. Saya sangat menyesal. Dia ragu-ragu, lalu menambahkan dengan lembut, saya tahu apa arti keadilan bagi Emily, bagi kalian berdua. Saya tidak akan menyerah jika ada alternatif lain. Ketegaran hukum Hakim Wilson hancur total. Untuk pertama kalinya sejak pemakaman istrinya, dia membiarkan dirinya menangis secara terbuka, satu tangan menutupi wajahnya, saat bahunya bergetar karena kesedihan yang sunyi. Anjing itu adalah koneksi terakhirnya dengan Catherine, wali yang telah dia pilih untuk putri mereka, pengingat hidup akan cinta dan pandangannya ke depan. Kehilangan Justus terasa seperti kehilangan dia sekali lagi. Rick, menyaksikan kehancuran Hakim, berdiri dengan canggung, tidak yakin bagaimana menanggapi tampilan emosi mentah dari seorang pria yang hanya dia kenal sebagai sosok otoritas. Setelah ragu sejenak, dia mendekati Dr. Matthews. Lalu, bagaimana dengan transfusi darah? Tanyanya pelan. Apakah itu akan membantu? Dr. Matthews menggelengkan kepalanya. Idealnya, ya, tetapi kami tidak memiliki donor dalam waktu sesingkat ini. Rumah sakit hewan darurat terdekat dengan bandara berada di Riverdale, lebih dari 1 jam jauhnya. Pada saat kami mengatur transfer, itu akan terlambat. Bagaimana dengan darahku? Rick bersikeras. Bisakah kau menggunakan itu? Dr. Matthews menatapnya dengan tak percaya. Darah manusia untuk transfusi anjing? Bukan begitu cara kerjanya. Golongan darahnya sama sekali tidak cocok. Itu akan membunuhnya seketika. Rick mengangguk, menyerap informasi. Jadi harus anjing lain. Dia melirik ke arah area pemulihan. Apakah Anda memiliki German Shepherd lain di sini atau ras yang serupa? Bahkan jika saya punya, pencocokan silang golongan darah pada anjing itu rumit dan tanpa pengujian yang tepat. Tunggu, Rick menyela dengan ekspresi aneh, menyilang wajahnya. Anda berkata, Justus berumur 5 tahun, kan? Hakim Wilson, yang telah mengangkat dirinya sedikit, mendongak dengan bingung. Ya, kenapa? Rick tidak menjawab secara langsung. Mana rangsangan ekstrim terkadang dapat memicu respons pada pasien anjing yang tampak berhenti secara klinis. Dia menjelaskan dengan cepat. Kegembiraan profesional menggantikan kekalahan sebelumnya. Kehadiran Major mungkin telah memberikan rangsangan itu, aroma yang familiar, pola vokalisasi yang memicu respons neurologis. Emily menggenggam tangan ayahnya, harapan bertarung dengan ketakutan di wajah kecilnya. Apakah Justus akan kembali? Hakim Wilson, sama-sama terpana dengan pergantian peristiwa, hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan takjub. Sepertinya dia mungkin sedang mencoba, sayang. Rick berdiri tak bergerak menyaksikan Dr. Matthews bekerja dengan urgensi yang diperbarui di atas tubuh Justus. Tom melangkah di sampingnya meletakkan tangan mendukung di bahu mantan mitranya. Anda tahu apa yang biasa mereka katakan tentang kedua anak anjing itu di akademi. Dia berkomentar pelan, 2 hati, 1 jiwa. Kita belum keluar dari hutan. Dr. Matthews memperingatkan memberikan obat-obatan dengan defisiensi latihan. Kondisinya masih sangat kritis, tetapi kita memiliki denyut nadi dan di mana ada denyut nadi di sana ada kemungkinan. Major tetap menempel di sisi Justus, seolah secara fisik memberikan kekuatan ke tubuh saudaranya. Sinkronisitas aneh antara kedua anjing itu adalah sesuatu di luar penjelasan dokter hewan tentang koneksi yang melampaui pemahaman klinis. Rick mengamati persekutuan diam-diam antara hewan-hewan itu, mereka dan sesuatu pecah di dalam dirinya, dinding terakhir dari kemarahan defensif yang telah menopangnya melalui 3 tahun pahit bes dan penyesalan. Dia berbalik tiba-tiba, bergerak menuju pintu dengan langkah yang tidak stabil. Kemana Anda pergi, Hakim? Wilson bertanya, mengejutkan dirinya sendiri dengan pertanyaan itu. Rick berhenti di ambang pintu bahunya yang lebar membungkuk karena beban emosi. Saya butuh udara. Dia berhasil suaranya nyaris tidak terdengar. Saya tidak bisa. Dia memberi isyarat tak berdaya ke arah Justus. Saya melakukan semua ini tanpa menunggu jawaban. Dia mendorong melalui pintu dan Stroy menyusuri lorong, melewati ruang tunggu yang kosong dan ke tempat parkir yang gelap di luar, di sana sendirian, di bawah ketidakpedulian luas langit yang dipenuhi bintang. Rick Rusher Dalton, mantan petugas polisi, pengendara motor, pemimpin geng,
yang memproklamirkan diri sebagai orang terberat di 3 daerah, akhirnya menyerah pada kesedihan dan penyesalan yang telah dia tekan selama bertahun-tahun, tetapi menangis secara terbuka untuk anjing yang telah dia tinggalkan, karir yang telah dia hancurkan dan pria yang gagal menjadi. Matahari pagi menyinari sinar emas panjang melalui jendela klinik hewan Maplewood, menerangi debu mus yang melayang dengan malas di udara. Hakim Wilson duduk di kursi plastik yang tidak nyaman di samping kandang pemulihan Justice. Jasnya yang biasanya immaculate kusut dari malam yang dihabiskan dalam jaga. Emily akhirnya menyerah pada kelelahan sekitar pukul 3 pagi, meringkuk di tempat tidur sementara yang terbuat dari selimut di samping ayahnya. Dr. Matthews telah memantau Justice sepanjang malam. Keheranan profesinya pada rally yang tidak terduga diredam oleh realisme medis yang hati-hati. Kondisi German Shepherd tetap genting, tetapi monitor jantung sekarang menunjukkan detak jantung yang stabil jika agak lemah. Tom Williams dengan enggan pergi sekitar subuh, dipanggil ke giliran kerjanya di Departemen Kepolisian Riverdale, tetapi dia meninggalkan Major di klinik setelah Dr. Matthews menyarankan. Kehadiran saudara itu tampaknya memiliki efek positif pada tanda-tanda vital Justice. Kedua koki Jerman sekarang menempati kandang yang berdekatan Major, kadang-kadang merengek pelan. Ketika napas Justice menjadi berat, Rick belum kembali. Setelah kepergiannya yang tiba-tiba malam sebelumnya, sepeda motornya tetap berada di tempat parkir klinik, tetapi pria itu sendiri telah menghilang. Hakim Wilson merasa tiba-tiba khawatir tentang keberadaan pengendara motor itu, sebuah sentimen yang tidak terpikirkan 24 jam sebelumnya. Dr. Matthews memasuki ruang pemulihan, membawa papan klip, kelelahan tampak jelas dalam bayangan di bawah matanya. Saya telah meninjau catatan medis Justice, katanya pelan, memperhatikan bentuk tidur Emily. Saya melihat sesuatu yang tidak biasa yang menurut saya harus Anda lihat. Dia menyerahkan Hakim Wilson beberapa halaman dokumen yang menunjuk ke bagian tertentu. Ini adalah formulir pendaftaran dari tempat penampungan hewan Riverdale UNJ, kemudian sergean, diserahkan. Lihat informasi pemiliknya. Hakim Wilson mengerutkan kening, mempelajari formulir itu. Namanya diedit. Itu tidak biasa, bukan sangat, Dr. Matthews setuju. Catatan tempat penampungan biasanya lengkap untuk tujuan pelacakan. Saya menelepon direktur pagi ini untuk bertanya tentang anomali itu. Dia ragu-ragu Robert. Anjing itu diserahkan oleh Rick Dalton, seperti yang dia klaim, tetapi direktur tempat penampungan ingat kasus itu secara khusus karena apa yang terjadi setelah itu, yang 2 hari setelah Sersan diserahkan, seorang wanita datang mencari secara khusus German Shepherd. Direktur mengatakan dia cukup jelas bahwa dia membutuhkan anjing dengan latar belakang pelatihan polisi, sesuatu tentang hadiah untuk putrinya ketika dia memilih Sersan. Tempat penampungan menghubungi Dalton sebagai ucapan terima kasih, karena dia telah meminta pembaruan tentang penempatan anjing itu. Kerutan Hakim Wilson semakin dalam. Saya tidak mengerti. Catherine tidak pernah menyebutkan menghubungi pemilik sebelumnya. Menurut direktur tempat penampungan, dia melakukan lebih dari sekadar menghubunginya. Dia bertemu dengannya. Dr. Matthews merendahkan suaranya lebih jauh. Robert, kata direktur, bahwa wanita yang pasti Catherine secara khusus meminta agar dokumen penyerahan dianonimkan setelah dia berbicara dengan Dalton. Dia tidak ingin suaminya tahu siapa pemilik sebelumnya. Implikasinya menggantung di udara di antara mereka. Mengapa Catherine dengan sengaja menyembunyikan asal Justice dari suaminya? Pikiran hukum Hakim Wilson berpacu melalui kemungkinan penjelasan, tidak satupun dari mereka yang sepenuhnya memuaskan. Ada lagi, Dr. Matthews melanjutkan. Saya mengambil kebebasan untuk menjalankan tes konfirmasi DNA semalam menggunakan sampel dari Justice dan Major. Hasilnya dikonfirmasi. Mereka berasal dari kelahiran yang sama. Tetapi ada temuan tak terduga dalam profil genetik Justice. Dia menarik napas dalam-dalam. Tes tersebut menandai penanda genetik langka yang ada dalam kondisi keturunan tertentu. Saya mereferensikan silang dengan riwayat kesehatan keluarga Anda. Formulir dari pemeriksaan pertama Justice. Kepala Hakim Wilson terangkat. Apa yang kau katakan, Sarah? Penanda yang sama muncul dalam catatan medis Emily, yang Anda berikan ketika kami membahas potensi sertifikasi anjing terapi untuk Justice. Dr. Matthews menatapnya langsung. Ini sangat jarang terjadi, Robert. Kemungkinan statistik kemunculannya secara acak pada Emily dan Justice sangatlah kecil, hampir tidak mungkin. Hakim Wilson berbisik sambil melirik putrinya yang sedang tidur. Anda menyarankan ada semacam hubungan genetik antara putri saya dan anjing ini? Bukan anjingnya secara spesifik, Dr. Matthews mengklarifikasi, tetapi berpotensi antara Emily dan Rick Dalton.
Penanda genetik ini mengikuti pola pewarisan patrilineal. Hakim Wilson merasa seolah lantai di bawahnya menghilang. Ruangan klinik itu tampak berputar. Implikasi dari perkataan itu berputar di benaknya seperti domino yang berjatuhan secara berurutan. Itu tidak mungkin, ulangnya, tetapi dengan keyakinan yang berkurang. Catherine pasti akan memberitahuku jika dia memiliki hubungan sebelumnya dengan Dalton. Apakah benar begitu? Dr. Matthews bertanya lembut, bagaimana jika itu sesuatu dari sebelum hubungan Anda, sesuatu yang dia anggap masa lalu dan tidak relevan? Sebelum Hakim Wilson dapat menjawab, bel pintu depan klinik berbunyi. Sesaat kemudian, Rick muncul di ambang pintu ruang pemulihan. Dia jelas belum tidur. Wajahnya tampak lesu, matanya merah. Di tangannya, dia menggenggam dompet kulit yang usang. Bagaimana keadaannya? Rick bertanya dengan suara serak namun stabil. Dr. Matthews menjawab, kehadiran Major tampaknya membantu. Rick mengangguk, pandangannya beralih dari Justice ke Emily yang sedang tidur, lalu akhirnya ke Hakim Wilson. Aku perlu menunjukkan sesuatu padamu, katanya pelan, sesuatu yang seharusnya kutunjukkan 3 tahun lalu ketika aku menyadari siapa Anda di ruang sidang itu. Dia mendekat perlahan, rasa hormat tampak jelas dalam gerakannya yang hati-hati, dan mengulurkan dompet itu. Hakim Wilson menerimanya dengan ragu, menatap Rick dengan bingung. Buka, ada di saku bagian dalam, Rick menginstruksikan. Hakim Wilson menurutinya, menemukan sebuah foto kecil yang pudar terselip di belakang kartu kredit yang kedaluarsa. Foto itu menunjukkan Rick yang jauh lebih muda, dengan wajah bersih dan tersenyum, merangkul seorang wanita muda dengan ciri-ciri yang familiar, wajah berbentuk hati, mata ekspresif, senyum lesung pipit. Catherine-nya, mungkin 20 tahun lebih muda, menatap Rick dengan kasih sayang yang tak salah lagi. Kami adalah kekasih di masa SMA, Rick menjelaskan dengan suara hampir tidak terdengar, dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 kuliah. Kami bahkan sempat bertunangan sebelum dia pergi ke sekolah hukum di Pantai Timur. Dia menelan ludah. Aku tidak pernah tahu mengapa dia memutuskan hubungan kami begitu tiba-tiba. Aku hanya menerima surat yang mengatakan bahwa dia perlu fokus pada masa depannya, bahwa kami menginginkan hal yang berbeda dalam hidup. Aku sangat terpukul. Hakim Wilson menatap foto itu, ingatan-ingatannya menyusun ulang diri mereka sendiri di benaknya seperti potongan-potongan puzzle, menemukan posisi baru. Dia telah bertemu Catherine selama tahun terakhirnya di sekolah hukum, ketika dia sudah fokus pada karirnya di bidang hukum lingkungan. Dia hanya menyebutkan hubungan sebelumnya sekilas, tidak pernah dengan nama atau detail spesifik. Dia tidak pernah bertanya lebih lanjut, berasumsi bahwa itu tidak cukup signifikan untuk dibicarakan. Aku tidak menghubungkannya. Ketika aku menanggapi kecelakaannya, Rick melanjutkan, Catherine Wilson bukanlah nama yang kukenal. Aku mengenalnya sebagai Catherine Dawson. Baru selama sidang pemecatanku, ketika Anda menyebutkan bahwa mendiang istri Anda adalah seorang pengacara lingkungan, aku menyadari siapa yang telah dia nikahi. Suaranya tercekat. Rasanya tidak ada gunanya menyebutkan hubungan masa lalu kami. Apa gunanya? Hakim Wilson mendongak dari foto itu, pelatihan hukumnya membantunya mempertahankan ketenangan meskipun terjadi gempa emosional di dalam dirinya. Dan anjing itu, Justice. Sergeant, kebetulanmu? Awalnya, Rick mengakui, aku tidak tahu bahwa Catherine yang mengadopsinya. Tempat penampungan menelepon untuk memberitahuku bahwa sebuah keluarga baik telah membawanya, tetapi mereka tidak memberikan nama. Baru tadi malam, ketika aku menyadari Justice sebenarnya adalah Sergeant, aku mulai bertanya-tanya apakah itu disengaja oleh Catherine. Dr. Matthews, yang telah mendengarkan, berdeham pelan. Ada hal lain yang perlu kalian berdua ketahui, katanya hati-hati, menatap kedua pria itu. Aku menemukan penanda genetik yang menunjukkan. Dia ragu-ragu, menatap kedua pria itu. Berdasarkan analisis DNA, tampaknya ada hubungan biologis antara Rick dan Emily. Wajah Rick menjadi pucat. Apa? Dari tempat tidur sementara di lantai, Emily bergerak, terbangun oleh meningkatnya ketegangan dalam suara orang dewasa di sekitarnya. Dia duduk, mengucek matanya, lalu segera melihat ke arah kandang Justice. Melihat dada German Shepherd itu naik turun dengan stabil, dia menghela napas lega. Dia masih hidup, bisiknya. Lalu dia melihat Rick berdiri di samping ayahnya. Kamu kembali. Rick mengangguk, tanpa tidak bisa berbicara. Saat dia menatap Emily dengan kesadaran baru, fitur-fitur anak itu, yang hampir tidak dia perhatikan sehari sebelumnya,
Sekarang tampak menyimpan gema wajah ibunya sendiri. Dagu yang sama tegasnya, cara yang sama memiringkan kepalanya ketika mengajukan pertanyaan. Emily bergegas berdiri dan mendekati kandang Justus, menekan telapak tangannya yang kecil ke pintu kawat. Ekor German Shepherd itu berdebam lemah sebagai tanggapan, dan matanya, yang tetap tertutup sepanjang malam, perlahan terbuka. Dia menatap langsung ke Emily, lalu kerik, pengakuan tampak jelas di matanya. Justus ingat kamu, Emily mengumumkan dengan kepastian seorang anak. Dia tahu kamu adalah ayah pertamanya sebelum kamu menjadi sedih dan harus memberikannya. Pernyataan sederhana itu, disampaikan dengan keyakinan yang polos, menghantam Rick dengan kekuatan yang tak terduga. Bagaimana kamu tahu aku sedih? Tanyanya. Emily mengangkat bahu. Ibu memberitahuku. Dia bilang pemilik pertama Justus adalah pria yang baik yang sangat mencintainya, tetapi hidup menjadi sulit dan dia harus membuat pilihan yang sulit. Dia menjulurkan tangannya melalui kawat kandang untuk membelai bulu Justus. Dia bilang kadang-kadang orang baik harus melakukan hal-hal sulit yang menyakitkan, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi orang jahat. Hakim Wilson menatap putrinya, mendengar kebijaksanaan Catherine bergema dalam kata-kata anak itu. Ibumu memberitahumu itu tentang pemilik Justus sebelumnya? Emily mengangguk. Sebenarnya, dia punya fotonya di kotak spesialnya, yang ada di lemarinya yang tidak boleh kubuka, tapi aku pernah membukanya sekali ketika mencari parfumnya. Dia mendongak menatap Rick. Itu kamu, tapi kamu tidak punya janggut. Ibu bilang kamu sangat berani dan sangat baik, dan itulah mengapa Justus menjadi anjing yang baik, karena kamu mengajarinya untuk menjadi berani dan baik juga. Ruang pemulihan menjadi sunyi saat wahyu ini menyelimuti orang dewasa. Justus merintih pelan dari kandangnya, pandangannya beralih antara Rick dan Emily, seolah memahami sifat penting dari apa yang sedang terjadi. Dr. Matthews, yang selalu praktis, berdeham. Emily, maukah kamu membantuku memberi Major sarapan? Kupikir orang dewasa perlu membicarakan beberapa hal penting. Emily tampak skeptis. Apakah ini tentang hal-hal dewasa yang tidak boleh didengar anak-anak? Sesuatu seperti itu? Dr. Matthews mengkonfirmasi dengan senyum lembut. Oke, tapi aku ingin segera kembali ke Justus. Emily mengikuti dokter hewan ke kandang di sebelahnya, tempat Major menyaksikan kejadian itu dengan minat yang waspada. Ditinggalkan sendirian, Hakim Wilson dan Rick saling memandang melintasi jurang pemahaman baru, implikasi masih terungkap di antara mereka seperti riak dari batu yang dilemparkan ke air yang tenang. Mungkinkah? Hakim Wilson akhirnya bertanya dengan suara hampir tidak terdengar, bahwa Emily adalah... Aku tidak tahu. Rick menjawab dengan jujur, Catherine tidak pernah memberitahuku. Dia berhenti, ingatan lama yang terlupakan tiba-tiba muncul ke permukaan. Tunggu, ada surat setelah dia mengakhiri pertunangan kami. Aku sangat terluka sehingga aku tidak pernah membukanya. Kupikir aku masih menyimpannya di penyimpanan. Justus merintih lagi dari kandangnya, kali ini lebih keras, seolah mendesak mereka menuju kebenaran yang telah lama terkubur. Matahari pagi memancarkan sinar keemasan panjang melalui jendela klinik hewan Maplewood, menerangi debu yang melayang malas di udara. Hakim Wilson duduk di kursi plastik yang tidak nyaman di samping kandang pemulihan Justus. Setelan jasnya yang biasanya rapi kusut karena malam yang dihabiskan dalam penjagaan. Emily akhirnya menyerah pada kelelahan sekitar pukul 3 pagi, meringkuk di tempat tidur selimut di samping ayahnya. Dr. Matthews telah memantau Justus sepanjang malam, keheranan profesionalnya atas pemulihannya yang tak terduga diimbangi dengan realisme medis yang hati-hati. Kondisi German Shepherd itu tetap genting, tetapi monitor jantung sekarang menunjukkan detak jantung yang stabil namun agak lemah. Tom Williams dengan enggan berangkat sekitar fajar, dipanggil untuk shiftnya di Departemen Kepolisian Riverdale, tetapi dia meninggalkan Major di klinik setelah Dr. Matthews menyarankan bahwa kehadiran saudara itu tampaknya memiliki efek positif pada tanda-tanda vital Justus. Kedua German Shepherd itu sekarang menempati kandang yang berdekatan. Major sesekali merintih pelan ketika pernapasan Justus menjadi berat. Rick belum kembali. Setelah kepergiannya yang tiba-tiba malam sebelumnya, sepeda motornya tetap berada di tempat parkir klinik, tetapi pria itu sendiri telah menghilang. Hakim Wilson mendapati dirinya tiba-tiba khawatir tentang keberadaan pengendara sepeda motor itu, sentimen yang tak terbayangkan 24 jam sebelumnya. Dr. Matthews memasuki ruang pemulihan, membawa papan klip di tangannya dan kelelahan tampak jelas dalam bayangan di bawah matanya. Saya telah meninjau catatan medis Justus, katanya pelan, memperhatikan Emily yang sedang tidur. Saya melihat sesuatu yang tidak biasa yang menurut saya harus Anda lihat. Dia menyerahkan beberapa halaman dokumen kepada Hakim Wilson, menunjuk ke bagian tertentu.
Ini adalah formulir penerimaan dari tempat penampungan hewan Riverdale ketika Justice, saat itu Sergeant, diserahkan. Lihat informasi pemiliknya. Hakim Wilson mengerutkan kening, mempelajari formulir itu. Nama itu disunting. Itu tidak biasa, bukan? Sangat, Dr. Matthews setuju. Catatan tempat penampungan biasanya lengkap untuk tujuan pelacakan. Saya menelepon direktur pagi ini untuk menanyakan tentang anomali tersebut. Dia ragu-ragu. Robert, anjing itu diserahkan oleh Rick Dalton, seperti yang dia klaim. Tetapi direktur tempat penampungan secara khusus mengingat kasus itu karena apa yang terjadi setelahnya. Yaitu, 2 hari setelah Sergeant diserahkan, seorang wanita datang mencari secara khusus German Shepherd. Direktur mengatakan dia cukup jelas bahwa dia membutuhkan anjing dengan latar belakang pelatihan polisi, sesuatu tentang hadiah untuk putrinya. Ketika dia memilih Sergeant, tempat penampungan menghubungi Dalton sebagai formalitas, karena dia telah meminta pembaruan tentang penempatan anjing itu. Kerutan Hakim Wilson semakin dalam. Aku tidak mengerti. Catherine tidak pernah menyebutkan menghubungi pemilik sebelumnya. Menurut direktur tempat penampungan, dia melakukan lebih dari sekadar menghubunginya. Dia bertemu dengannya. Dr. Matthews merendahkan suaranya lebih jauh. Robert, direktur mengatakan bahwa wanita itu, yang pastilah Catherine, secara khusus meminta agar dokumen penyerahan dianonimkan setelah dia berbicara dengan Dalton. Dia tidak ingin suaminya tahu siapa pemilik sebelumnya. Implikasi menggantung di udara di antara mereka. Mengapa Catherine dengan sengaja menyembunyikan asal-usul Justice dari suaminya? Pikiran hukum Hakim Wilson berlomba memikirkan kemungkinan penjelasan, tidak satupun dari mereka yang sepenuhnya memuaskan. Ada lagi, Dr. Matthews melanjutkan. Saya mengambil kebebasan untuk menjalankan tes konfirmasi DNA semalam menggunakan sampel dari Justice dan Major. Hasilnya mengkonfirmasi bahwa mereka berasal dari anak yang sama. Tetapi ada temuan yang tak terduga dalam profil genetik Justice. Dia menarik napas dalam-dalam. Tes tersebut menandai penanda genetik langka yang ada dalam kondisi turun-temurun tertentu. Saya mereferensikannya silang dengan formulir riwayat medis keluarga Anda dari pemeriksaan pertama Justice. Kepala Hakim Wilson tersentak. Apa yang Anda katakan, Sarah? Penanda yang sama muncul dalam catatan medis Emily yang Anda berikan ketika kita membahas potensi sertifikasi anjing terapi untuk Justice. Dr. Matthews menatapnya langsung. Ini sangat jarang terjadi, Robert. Kemungkinan statistik kemunculannya secara acak pada Emily dan Justice hampir tidak ada. Itu tidak mungkin, bisik Hakim Wilson, melirik putrinya yang sedang tidur. Anda menyarankan ada semacam hubungan genetik antara putri saya dan anjing ini? Bukan anjingnya secara spesifik, Dr. Matthews mengklarifikasi, tetapi berpotensi antara Emily dan Rick Dalton. Penanda genetik ini mengikuti pola pewarisan patrilineal. Hakim Wilson merasa seolah lantai di bawahnya menghilang. Ruangan klinik itu tampak berputar. Implikasi dari perkataan itu berputar di benaknya seperti domino yang berjatuhan secara berurutan. Itu tidak mungkin, ulangnya, tetapi dengan keyakinan yang berkurang. Catherine pasti akan memberitahuku jika dia memiliki hubungan sebelumnya dengan Dalton. Apakah benar begitu? Dr. Matthews bertanya lembut, bagaimana jika itu sesuatu dari sebelum hubungan Anda, sesuatu yang dia anggap masa lalu dan tidak relevan? Sebelum Hakim Wilson dapat menjawab, bel pintu depan klinik berbunyi dan beberapa saat kemudian Rick muncul di ambang pintu ruang pemulihan. Dia jelas belum tidur. Wajahnya tampak lesu, matanya merah. Di tangannya, dia menggenggam dompet kulit yang usang. Bagaimana keadaannya? Rick bertanya dengan suara serak namun stabil. Dr. Matthews menjawab, kehadiran Major tampaknya membantu. Rick mengangguk, pandangannya beralih dari Justice ke Emily yang sedang tidur, lalu akhirnya ke Hakim Wilson. Aku perlu menunjukkan sesuatu padamu, katanya pelan, sesuatu yang seharusnya kutunjukkan padamu 3 tahun lalu ketika aku menyadari siapa Anda di ruang sidang. Dia mendekat perlahan, rasa hormat tampak jelas dalam gerakannya yang hati-hati, dan mengulurkan dompet itu. Hakim Wilson menerimanya dengan ragu, menatap Rick dengan bingung. Buka, ada di saku bagian dalam, Rick menginstruksikan. Hakim Wilson menurutinya, menemukan sebuah foto kecil yang pudar terselip di belakang kartu kredit yang kedaluarsa. Foto itu menunjukkan Rick yang jauh lebih muda, dengan wajah bersih dan tersenyum, merangkul seorang wanita muda dengan ciri-ciri yang familiar, wajah berbentuk hati, mata ekspresif, senyum lesung pipit.
Catherine-nya, mungkin 20 tahun lebih muda, menatap Rick dengan kasih sayang yang tak salah lagi. Kami adalah kekasih di masa SMA, Rick menjelaskan dengan suara hampir tidak terdengar, dari kelas 1 SMA sampai kelas 2 kuliah. Kami bahkan sempat bertunangan sebelum dia pergi ke sekolah hukum di Pantai Timur. Dia menelan ludah. Aku tidak pernah tahu mengapa dia memutuskan hubungan kami begitu tiba-tiba. Aku hanya menerima surat yang mengatakan bahwa dia perlu fokus pada masa depannya, bahwa kami menginginkan hal yang berbeda dalam hidup. Aku sangat terpukul. Hakim Wilson menatap foto itu, ingatan-ingatannya menyusun ulang diri mereka sendiri di benaknya seperti potongan-potongan puzzle, menemukan posisi baru. Dia telah bertemu Catherine selama tahun terakhirnya di sekolah hukum, ketika dia sudah fokus pada karirnya di bidang hukum lingkungan. Dia hanya menyebutkan hubungan sebelumnya sekilas, tidak pernah dengan nama atau detail spesifik. Dia tidak pernah bertanya lebih lanjut, berasumsi bahwa itu tidak cukup signifikan untuk dibicarakan. Aku tidak menghubungkannya. Ketika aku menanggapi kecelakaannya, Rick melanjutkan, Catherine Wilson bukanlah nama yang kukenal. Aku mengenalnya sebagai Catherine Dawson. Baru selama sidang pemecatanku, ketika Anda menyebutkan bahwa mendiang istri Anda adalah seorang pengacara lingkungan, aku menyadari siapa yang telah dia nikahi. Suaranya tercekat. Rasanya tidak ada gunanya menyebutkan hubungan masa lalu kami. Apa gunanya? Hakim Wilson mendongak dari foto itu, pelatihan hukumnya membantunya mempertahankan ketenangan meskipun terjadi gempa emosional di dalam dirinya. Dan anjing itu, Justice. Sergeant, kebetulanmu? Awalnya, Rick mengakui, aku tidak tahu bahwa Catherine yang mengadopsinya. Tempat penampungan menelepon untuk memberitahuku bahwa sebuah keluarga baik telah membawanya, tetapi mereka tidak memberikan nama. Baru tadi malam, ketika aku menyadari Justice sebenarnya adalah Sergeant, aku mulai bertanya-tanya apakah itu disengaja oleh Catherine. Dr. Matthews, yang telah mendengarkan, berdeham pelan. Ada hal lain yang perlu kalian berdua ketahui, katanya hati-hati, menatap kedua pria itu. Aku menemukan penanda genetik yang menunjukkan. Dia ragu-ragu, menatap kedua pria itu. Berdasarkan analisis DNA, tampaknya ada hubungan biologis antara Rick dan Emily. Wajah Rick menjadi pucat. Apa? Dari tempat tidur sementara di lantai, Emily bergerak, terbangun oleh meningkatnya ketegangan dalam suara orang dewasa di sekitarnya. Dia duduk, mengucek matanya, lalu segera melihat ke arah kandang Justice. Melihat dada German Shepherd itu naik turun dengan stabil, dia menghela napas lega. Dia masih hidup, bisiknya. Lalu dia melihat Rick berdiri di samping ayahnya. Kamu kembali. Rick mengangguk, tanpa tidak bisa berbicara. Saat dia menatap Emily dengan kesadaran baru, fitur-fitur anak itu, yang hampir tidak dia perhatikan sehari sebelumnya, sekarang tampak menyimpan gema wajah ibunya sendiri, dagu yang sama tegasnya, cara yang sama memiringkan kepalanya ketika mengajukan pertanyaan. Emily bergegas berdiri dan mendekati kandang Justice, menekan telapak tangannya yang kecil ke pintu kawat. Ekor German Shepherd itu berdebam lemah sebagai tanggapan, dan matanya, yang tetap tertutup sepanjang malam, perlahan terbuka. Dia menatap langsung ke Emily, lalu ke Rick, pengakuan tampak jelas di matanya. Justice ingat kamu, Emily mengumumkan dengan kepastian seorang anak. Dia tahu kamu adalah ayah pertamanya sebelum kamu menjadi sedih dan harus memberikannya. Pernyataan sederhana itu, disampaikan dengan keyakinan yang polos, menghantam Rick dengan kekuatan yang tak terduga. Bagaimana kamu tahu aku sedih? Tanyanya. Emily mengangkat bahu. Ibu memberitahuku. Dia bilang pemilik pertama Justice adalah pria yang baik yang sangat mencintainya, tetapi hidup menjadi sulit dan dia harus membuat pilihan yang sulit. Dia menjulurkan tangannya melalui kawat kandang untuk membelai bulu Justice. Dia bilang kadang-kadang orang baik harus melakukan hal-hal sulit yang menyakitkan, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi orang jahat. Hakim Wilson menatap putrinya, mendengar kebijaksanaan Catherine bergema dalam kata-kata anak itu. Ibumu memberitahumu itu tentang pemilik Justice sebelumnya? Emily mengangguk. Sebenarnya, dia punya fotonya di kotak spesialnya, yang ada di lemarinya yang tidak boleh kubuka, tapi aku pernah membukanya sekali ketika mencari parfumnya. Dia mendongak menatap Rick. Itu kamu, tapi kamu tidak punya janggut. Ibu bilang kamu sangat berani dan sangat baik, dan itulah mengapa Justice menjadi anjing yang baik, karena kamu mengajarinya untuk menjadi berani dan baik juga. Ruang pemulihan menjadi sunyi saat wahyu ini menyelimuti orang dewasa. Justice merintih pelan dari kandangnya, pandangannya beralih antara Rick dan Emily,
seolah memahami sifat penting dari apa yang sedang terjadi. Dr. Matius, yang selalu praktis, berdeham. Emily, maukah kamu membantuku memberi Major sarapan? Kupikir orang dewasa perlu membicarakan beberapa hal penting. Emily tampak skeptis. Apakah ini tentang hal-hal dewasa yang tidak boleh didengar anak-anak? Sesuatu seperti itu? Dr. Matius mengkonfirmasi dengan senyum lembut. Oke, tapi aku ingin segera kembali ke Justus. Emily mengikuti dokter hewan ke kandang di sebelahnya, tempat Major menyaksikan kejadian itu dengan minat yang waspada. Ditinggalkan sendirian, Hakim Wilson dan Rick saling memandang melintasi jurang pemahaman baru, implikasi masih terungkap di antara mereka seperti riak dari batu yang dilemparkan ke air yang tenang. Mungkinkah? Hakim Wilson akhirnya bertanya dengan suara hampir tidak terdengar, bahwa Emily adalah... Aku tidak tahu.